Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirenisa, NPM 1991030061. Saya dari Muamalah A. Saya akan menyampaikan materi saya tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan prolog. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada dasarnya lebih profesional dan modern, karena dapat menciptakan paradigma baru yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain Basnas, ada juga Lembaga Amil Zakat Kemasyarakatan atau Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, yayasan atau institusi lainnya. Dengan adanya paradigma baru seperti semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri amanat undang-undang, yakni pembentukan harus berdasarkan kewilayahan pemerintahan negara mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten dan kota. Tidak sedikit lembaga amil zakat bentukan masyarakat baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, bahkan tingkat kecamatan telah mendapatkan pengukuhan pemerintah setempat, misalnya Lembaga Amil Darurat Tauhid atau LASDT. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah yang disedekahkan dan disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada Kamis 27 Oktober tahun 2011. Terdapat perubahan dalam isi undang-undang tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang prolog. Memasuki abad ke-21, Indonesia tampak harus berangkat dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Krisis ekonomi dari politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-poranda hampir seluruh sendi ekonomi dan politik di negeri ini. Telah dibangun cukup lama. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini memfokus pada peraturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis yang diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berisi tentang menganut sistem ekonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
74 menganut pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang 25 tahun. Sejak datangnya Islam ke Indonesia, zakat telah meminta peran penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan masyarakat. Zakat merupakan perantara keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional daya upaya memecahkan masalah kemiskinan dan kepentingan sosial. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan implementasi luas lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan usaha untuk produktif, mewujudkan optimalisasi pengelolaan badan amil zakat senantiasa amanah, profesional, dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.